Baik, selamat datang kembali di sini di praktikum ke-9 ini. Saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari praktikum yang kemarin. Di sini ada fcopy list, cp alloc list, terus kemudian concat dan concat 1, dan yang terakhir ada pecah list. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai fcopy list terlebih dahulu. Ya, di sini untuk algoritmanya fcopy list seperti ini. Jadi fcopy list ini fungsi untuk mengirimkan list yang merupakan salinan dari list L dengan melakukan alokasi. Jika ada alokasi gagal, hasilnya list kosong dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus didealokasi. Jadi kita berikan dulu address P dan key, terus kita buat list M-nya ini untuk keluarannya dari fcopy list ini, dan kemudian boolean fail. Dan kita fail ini kita buat jadi false dulu, dan kita create M-nya di sini, kita create list dulu. Kemudian address P ini kita buat sama dengan first L. Nah, kemudian while P tidak sama dengan nil dan tidak fail atau tidak false, failnya itu true, maka key sama dengan alokasi info P. Dia masuk ke jika key tidak sama dengan nil, maka insert last itu M dan key. Kemudian jadi insert lastnya ini list M ini dimasukkan, elemen key ini dimasukkan ke list M ini di bagian belakangnya di lastnya. Kemudian P sama dengan next P lanjut lagi. Jika bukan, maka failnya itu tidak sama dengan true alias failnya itu true, dan kita del all list M-nya, kemudian di returnkan M. Jadi kita langsung masuk ke driver main-nya ini di sini, fcopy list-nya, fcopy list dari list A. Ini kita print info fcopy list. Kita coba. Nah, ini sebelumnya list A ini kita lakukan penambahan list baru nih. Ada 3, 5, 12, 22. Nah, di sini fcopy list dari A, list A itu 3, 5, 12, 22. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu cp alloc list. Ini adalah sebuah prosedur ya. Kita buka dulu ke algoritmanya. Di sini algoritmanya cukup sederhana, yaitu L-out kita sama dengan fcopy list dari L-in. Jadi list out-nya itu kita sama dengan list masuk. Nah, fungsi prosedur ini adalah jika ada alokasi yang gagal, maka L-out sama dengan nil dan semua elemen yang terlanjur dialokasi dengan melakukan alokasi elemen. L-out adalah list kosong jika ada alokasi elemen yang gagal. Kita langsung coba run di sini. Nah, ini cp alloc list nih. Coba bentar. Kita coba lagi ulangi. Nah, ini untuk cp alloc list-nya.
isi dari list B sebelumnya adalah 4 dan 2. Nih di sini list dari B ini. Kemudian kita berikan prosedur cp_alloc list ke C. Maka isi dari list C cp_alloc list B itu sama dengan 4 dan 2, jadi sama. Jadi ini udah berhasil. Jadi kita buat list C-nya ini. Sebenarnya list C-nya ini kita udah create list terlebih dahulu ya di sini teman-teman. Di awal sini. Jadi tinggal masukin aja. Oke. Kemudian kita lanjut ke prosedur concat. Nah, concat ini teman-teman adalah suatu prosedur di mana kita membuat list baru, di mana list baru itu isinya adalah gabungan dari dua list yang sudah ada di sini. Jadi nih, contohnya nih, void concat list 1, list L1 dan list L2 dan outputnya itu list L3. Nah, list L3 ini akan menghasilkan elemen-elemen yang ada di list L1 dan list L2. Gitu. Jadi ini penggabungan concat. Kita coba langsung masuk ke algoritmanya aja. Di sini kita berikan dulu address-nya. Itu address-nya ada P dan key. Kemudian kita berikan boolean fail. Nah, pertama-tama kita create list dulu L3. Nah, untuk mengantisipasi di mana L3 ini jika belum di create list. Tapi di sini kan saya menggunakan list D, di mana list D udah saya create list di sini. Jadi ini cuma untuk mengantisipasi jika belum terbuat atau terbentuk listnya. Kemudian fail itu kita buat jadi false, terus P sama dengan first L1. Nah, ini masuk ke while P tidak sama dengan nil dan tidak fail, maka key sama dengan alokasi info P dan masuk ke jika key tidak sama dengan nil, maka insert last L3 key dan P sama dengan next P. Insert ini jika key-nya tidak sama dengan nil, address dari ini tidak sama dengan nil, maka kita masukkan di insert last-nya. L3 kita masukkan dengan elemen key ini di belakang. Jika bukan, maka fail kita buat jadi true dan kemudian kita del all dari list 3 itu, L3 itu. Setelah itu kita masuk ke jika tidak fail, maka P sama dengan first L2 dan while P tidak sama dengan nil dan not fail, maka he sama dengan alokasi info P. Dan jika he tidak sama dengan nil, maka insert last L3 he di L3 nya ini dimasukin dengan elemen key, kemudian ditambah next P nya. Dan jika bukan, maka fail kita jadikan true dan kemudian kita del all dari list 3 nya ini. Gitu. Kita langsung coba run aja di sini di concat-nya. Nah, ini kita mencoba untuk membuat list D, di mana list D ini adalah gabungan dari list A dan list B yang sudah terbuat. Oke, kita coba run ini di sini. Nah, sebelumnya ini teman-teman di sini kan list A dan list B ini anggotanya ini nih. List A itu ada 3, 5, 12, dan 22, dan list B itu ada 4 dan 2. Nah, concat ini dimana 3, 5, 12, 22, 4 dan 2
Ini merupakan list dari list D. Jadi penggabungan antara list A dan list B gitu. Kemudian kita lanjut teman-teman ke concat 1. Concat 1 ini hampir sama kayak dengan concat yang tadi, cuma bedanya dari concat 1 ini concat 1 ini menggabungkan list yang sebelumnya, namun list yang digabung itu akan terhapus elemennya. Jadi ini istilahnya kayak diambil, yang tadi itu seperti di copy gitu. Nah, ini untuk algoritmenya kita berikan address P-nya dulu. Kemudian masuk ke algoritmanya di mana P sama dengan first L1. Kemudian kita create list L3 dulu ini untuk mengantisipasi. Terus kemudian first L3 sama dengan first L1, dimana jika P tidak sama dengan nil, maka kita berikan while next P tidak sama dengan nil, maka P sama dengan next P. Terus kita masuk ke sini, dimana jika next P sama dengan first L2, kemudian first L1 sama dengan nil, dan first L2 sama dengan nil. Nah, ini untuk nextnya ini. Terus kemudian setelah sudah jadi semuanya, ini first L1 dan first L2 nya dijadikan nil alias kosong, oke, dihapus gitu. Kita coba run dulu di sini. Nah, di sini penggabungan dari list A dan B nya ini seperti yang tadi 3, 5, 12, 22, 4, dan 2. Kemudian elemen dari list A dan B itu terhapus nih. Ini saya print info dari list A dan print info dari list B. Hasilnya adalah list kosong. Agar lebih jelasnya buat teman-teman, di sini saya berikan keterangannya. Oke, di sini coba kita run lagi ini untuk lebih terangnya. Nah, ini hasilnya list A itu sama dengan list kosong, dan list B itu sama dengan list kosong. Oke, teman-teman. Nah, kita kemudian lanjut ke prosedur yang terakhir, yaitu pecah list. Nah, pecah list ini ada suatu prosedur kebalikannya dari concat, di mana concat itu menggabungkan, pecah list ini memecah list itu dengan dibagi setengahnya. Jadi setengah dari misal list D tadi ini itu dipecah setengahnya. Jadi ini untuk 3, 5, 12 untuk list yang pertama, kemudian 24, 2, 4, dan 2 ini untuk list yang begitu. Nah, ini untuk algoritmanya kita berikan dulu address P dan key, kemudian boolean fail, dan integer I dan J. Nah, sebelumnya kita create list dulu L1 dan L2 ini untuk antisipasi jikalau itu belum terbuat listnya. Terus kemudian failnya kita jadikan false, I-nya sama dengan 1, dan J-nya itu sama dengan elemen L dibagi 2. List yang akan dipecah itu dibagi 2, jadi jumlah listnya. Nah, jumlah elemennya. Nah, kemudian P-nya itu sama dengan first L. Nah, while P tidak sama dengan nil dan not fail, maka I sama dengan alokasi info P. Kemudian masuk ke jika I kurang dari sama dengan J, maka if jika I tidak sama dengan nil, maka
maka kita insert last L1 hi, dan P sama dengan next P, dan I ditambah 1. Jika bukan, maka fail sama dengan true, dan kita del all L1. Kita masuk ke jika bukan I tidak kurang dari sama dengan J, alias jika I-nya itu lebih dari J, maka jika hi tidak sama dengan nil, maka insert last L2 hi. Ini kita masuk ke list yang berikutnya. Ini untuk mengisi list yang pertama, ini untuk list yang berikutnya. Kita P-nya, kemudian P itu sama dengan next P, dan I-nya itu kita tambahkan 1. Kita coba langsung run aja di sini, di mana saya akan memecah list dari D, dan kita masukkan list A dan list B di sini. Dan kita balikan lagi. Kita coba run di sini. Nah, di sini terlihat bahwasanya list dari A sekarang adalah 3, 5, dan 12. Kemudian list dari B adalah 22, 4, dan 2. Dan sementara list D itu sama dengan 0, alias kosong. Nah, tadinya kan list A itu sama dengan 3, 22, 12, dan 22. Ada 22 di list A. Nah, ini list elemen 22-nya bisa jadi masuk ke B karena di list D yang sebelumnya ini elemennya beranggotakan 6, dan 6 ini dibagi 2 untuk list A dan list B. Dan list A ini kedapatan 3, 5, dan 12, dan list B kedapatan 22, 4, dan 2. Begitu, teman-teman. Ya, jadi begitu untuk penjelasan mengenai fungsi dan prosedur untuk list linear lanjutan ini. Terima kasih telah menyimak buat teman-teman. Saya pamit undur diri. Terima kasih.